semakin terjerumus, Ji. Iya, Oke, jadi kita bakal melihat drafting base kali ini untuk menyaksikan di game yang kedua. Apakah akan didominasi ataukah bahkan sebaliknya? Ada game ketiga untuk di match yang pertama. Aku sih tim game 3. Tim game 3. Ini kalau gua jadi dia, Jadi Fabian. jadi tim Bigetron. Oke. Ini nggak kalau gambling lagi kayaknya agak berat sih. Game di mana? Di Apa Joy-nya. tuh, Joy? Tapi kalau di band menurut gua nggak bisa juga. Kalau memang ada opsi band, menurut gua bandnya Kalea? Kalea Granger mungkin lebih better. Kalau misalnya ini mending ngambil Kalea Granger diadu dua aja, Lim. Jangan Kalea kita Granger. jadi semua. Cusin ya berarti? Iya. Nah, Cusinnya tutup. Jangan digamblingin semua gitu loh. Berat banget masalahnya. Atau gini. Saya juga ambil Joy-nya Kalea dulu kan, first pick Kalea. Ya, oke. Granger guys, Om. Granger diambil lagi bisa. Ambil maksudnya buat Bigetron. Buat Bigetron ya, ambil aja Iya, udah. jangan kasih ke Liquid karena itu enak banget. Tsunami Slam ditembakin Granger tuh enak banget. Cukup ya. Cukup, Om, cukup. Karena waktu lagi diangkat ke atas, kan dia masih masuk tuh. Itu dia Om, makanya follow up yang paling enak ya Granger lah atau Beatrix lah udah der bilang langsung. Karena itu Eta Granger. Granger. Dan siapa pertanyaannya? Mau ke Joy? Oh Chip, Chip, iya Chip. Chip. Oke, ada Chip. Itu yang di band sebelumnya ya. Iya, Tapi iya, sekarang kalau ngomongin ke arah sosok dari Kalea yang sudah di-pick dan sebelumnya sudah diamankan sebagai sosok roamer, ini ingat bisa malah dibalikan kembali posisinya. Waduh. Itu dia bisa berubah. Kalea XP dong nih. Masalahnya ngomongin Kalea XP adalah salah satu hero yang bisa meng-counter chip juga. Selain Gatot Kaca, selain Carmilla, ini juga bisa Ya, masalahnya. tapi ada Valen langsung ya instan diambil juga untuk meng-counter Lucas. Ultimate diambil 10 detik saja untuk di early game. Jujurnya Om ya, gue ngeliat Valentina untuk lawan Lucas ya. Rata-rata malah jarang menang loh. Kalau Lucasnya ada di jungle. Iya, Kalau oke. di XP oke. Masih bisa ya? Bisa di XP, Valentina Rata-rata sekali menang malah. Iya, Rata-rata tapi kalau- Valentinanya menang. Kalau jungle, damage Lucas jungle ini sumpah lah, coba dulu makanya kalian main mid lane, dikejar sama Lucas yang lagi berubah. Wah, Nah, itu gila rasanya. sih. Pokoknya digaruk 2 kali, diputar flash combo, selesai, tamat. Sebenarnya gini. Kombonya itu parah banget Om, Enggak, parah banget. masalah menurut gue ya, sebenarnya yang cukup berbahaya ketika dikejar sama Lucas Jungle itu satu. Calculate damage-nya kita miss mulu, bos. Ya karena kita nggak expect fighter kok sesakit ini Gini, gitu kan. Terus hilang. Nah, parah banget itu. Hilang. Tapi sebenarnya itu berlaku kalau kena ke marksman atau mage saja. Gak ada item defense kan soalnya. Iya. Iya sih. Jadi kenyang, terimanya full. Cuma kadang Om, di arah mid to the late game walaupun kita ada satu item defense gitu ya, misalnya kalau hybrid, itu tetap bersenjata tinggi Item banget. defense sampai bener, win of nature selamat. Win of nature ya, Iya, benar. kalau bikin antivirus gak selamat, gak bisa, gak bisa. Karena dia ada hunternya juga pasti. Iya. Jadi malah menurut gua sebenarnya yang bikin dia sakit banget itu adalah kita kadang suka nggak calculate gitu loh. Oke ngomongin Alpha nih, Nah. dia true damage kan, terus kan, Ya. tapi kelihatan Tapi gitu loh. segitu ya udah. Iya kita kelihatan calculate-nya. Nah, dan menariknya kalau ada war X-nya nih, darahnya balik lagi. Nembak banget langsung, belum killing spree. Udah lengkap lah pokoknya. Serba Oke. salah sebenarnya ya. Tapi untuk jungle-nya Anavel berarti ini udah mulai ditutup, Hayabusa ditutup, Joy juga ditutup. Larinya bakal kemana nih? Mungkin agak berbeda di sini adalah Lucasnya ini ada guidance-nya, ada tour guide-nya, Ya. ya kan? Ada sosok dari Matilda yang ngebuat dari Lucasnya ini in and out-nya gampang banget. Justru gue penasaran nih Anavel, dia mau kemana Nolan gak? Oh, berat dong. Ke Assassin kayaknya berat deh. Jadi dia mau fighter lagi apa? Julian? Fighter. Fredrin. Fredrin, oke. Bisa buat pegang juga Fredrin. Oke, sebentar. Ini gua bukan masalahin Fredrinnya sih. Nah, Gua mempermasalahkan ketika geng-geng dari Ki, mereka ingin eksekusinya pakai apa? Mau Granger? Gak ada Ya. opsi lagi, mau Granger? Iya Granger dalam kondisi dia punya owning nggak? Nah itu yang harus di make sure dia harus owning. Owning dia punya item cukup nggak? enggak juga ya dari 4 pick Bigetron ini. Aku kelihatannya mereka harus defense di awal sih. Gak boleh Kayak- terlalu kasar. Iya, mereka bakal ditabrak terus-terusan karena dari sisinya tim Liquid mereka bisa nabrak semuanya. Oke. Tapi ya ini permasalahan dari gold lane-nya nih. Ke arah mana Iritel ditutup? Apakah akan Cloud lagi? Yep. Atau mereka cari asuransi late game seperti kayak Bruno mungkin? Beatrix, Lumayan santai, Beatrix juga masuk. Dan ternyata Bruno ya lebih safety. Oh Faramis nice banget. Nice pick banget sih Faramisnya. ya, ini untuk menanggulangi chip juga. Shortcutnya, kalau memang mau ditabrak bakal ada Netherrealm. Bro, sebagai sosok Valentina, dibandingkan lo untuk ngadu ke arah Lucas, Gua ambil kasih- Netherrealm. Iya, Gua ambil dia dari rem. gua kasih ya aja 2 pilihan buat lo nih. Lo mau yang mana? Lo ngambil Lucas, lo bisa tumbang.
yang following up lo belum tentu ada, lo ngambil NetherRealm ya udah, Lukas gue bakal membabi buta di depan sana. Tapi ya, karena better NetherRealm sih Ji menurut gua. Seenggaknya Lukas yang membabi buta dia bisa selamatin pakai NetherRealm Ji. Setidaknya at least. Setidaknya. Dan last pick-nya berarti XP lane. Apa, Luke Hero Power kah? Masya? Damage gak sih? Nggak bisa. Gue butuh dia damage sih. Iya Jujur kan? aja. Dia Masya waktu itu damage-nya. Dia butuh damage Om. Kalau dia nggak ada damage ini berat banget untuk para pasukan dari tim Bigetron bisa Kenapa menang damage sustain team fight. Masya. Masya. Dari masa Setuju depan gue Ji, nggak percaya loh. Percaya gue, karena gue bilang butuh damage. Iya, Iya. tadi pilihannya kalau nggak Masya Cici mungkin. Cici kayaknya Cici nggak nggak bisa, bisa karena deh. NetherRealm. Iya sebenarnya kalau dibilang Masya juga nggak bisa. Iya, tapi Iya, NetherRealm juga Tapi- sama, masalah yang sama. Setidaknya ada damage ya berarti ya. Itu yang penting Cuma damage. berarti kalau ada Masya, setup di Turtle gak nyaman sama sekali buat Bigetron. Semua di tangan Anavel loh. Oke, Bisa jadi nyaman kalau Anavelnya pas. pas ya, harus pas ya. Pas banget ya, pas banget nih. Dan jangan lupa Lukas, 2 immune. Ketika dia buka Unleash the Beast itu immune, flash combo, Immune juga. immune juga. Nah hati-hati Fredrin ya, karena immune. Iya kak, tetap masuk damage-nya. Kalau lu itu, Kita kalau kekeh. gua- kalau Tapi gua- skill kita cooldown itu Iya. yang keselin. Tapi kalau gue hati-hatinya satu tetap. Hati-hati miscalculate Fredrin. Hati-hati. Iya, Iya. dikira tebal tapi hilang. Makanya. Oke, Bigetron sedang kebakaran dengan kehilangan game mereka yang pertama. Dan tim Liquid sedang berada di dalam keunggulan dengan 1 poinnya mereka. Mampukah Liquid menyelesaikan series ini dengan 2-0 atau Bigetron akan membawa ke game yang ketiga? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lean up dan. Nah, mungkin banyak yang bingung kayak, wih Masya nih serius nih, ini hero power 1. Yang kedua ya konsepnya sama, intinya butuh damage di XP lane kan. Iya butuh. Itu dia. Gua Ya, sih, mungkin pilihannya Benedetta bisa juga masuk sebenarnya kalau memang mau. Tapi balik lagi ke playernya. Oh yes. Seperti biasa, early game pressure Om. Ya, kecil Early lagi game ya. pressure, karena lightnya akan ada di tengah, dia punya damage tambahan, tebal juga. Tapi kalau ini kita akan melihat di mana emblem dari seluruh tim. Iya, gila Masyanya ya, full damage itu. buat Wajib om, emblemnya. wajib. Emblem Assassin, Master Assassin, Thrill. Lethal Vision, Thrill. Wah itu kurang apa lagi tuh. Kalau bisa tambah 1 emblem lagi udah pasti damage juga tuh. Warcry, damage lagi tuh. Tapi ya memang perlu damage kan intinya. Harusnya. Karena mereka mengandalkan Fredrin nggak bakal bisa juga untuk memberikan damage. Hanya bisa menjadi badan pasti. Dan Granger juga cukup lama buat bisa jadi. At least ya kalau kita punya Masya, 1 heptasis itu sangat membantu untuk bisa memberikan damage. Oke, dan rata-rata pasti langsung ke damage item juga. Mhm. Untuk laning sebenarnya nggak terlalu kuat Masya sendiri. Ya lumayan berat malah kan untuk Masya, apalagi lawan hero sustain nih kayak Kalea kan yang pasifnya heal. Wanna fail. Kali ini tentunya perpasukan dari tim Bigetron mencoba mendapatkan Flicker. skill. Masih ada satu player dan bakal lihat. Buset, fail. Gagal untuk mendapatkan Favian. Damage terlalu sakit depan sana. Dan ini dia Limen sudah kita sempat ingatkan karena Nafel jangan sampai 1 miscalculate damage yang dia terima dari seorang Lukas. Tapi Favian bukan Unleash the Beast loh tadi. Iya, Lumayan lama tahu kalau buat Lucas Jungle ya. Bener, lama. Karena kadang-kadang kita harus nunggu juga kan. Kalau nggak mau nunggu ya harus teamfight berarti. Harus tapi tumbang kali Om, ini kita tumbang lihat perlu lagi. Anafel juga di depan sana bakal coba dipaksa. Dengan sosok dari seorang Aran yang sudah berada di atas. Akankah ada tsunami slam untuk sosok seorang Anafel? Kita bakal kembali tapi lihat Moreno. Bakal coba diselamatkan dengan ada sosok seorang Freddy dan respon dari Moreno. sosok seorang Aran. Mundur ke arah belakang dan itu dia. Retribution from Anafel. Berhasil mendapatkan 1 turtle. 2 poin kill yang hilang membuat para pasukan dari tim Bigetron kembali mendominasi di early game yang Oh mereka lanjut, miliki. mereka lanjut ke Orange. Mereka nggak kenal gentar. Selama YSGL belum ada net rare, mereka coba berhasil mendapatkan 1 poin kill dan shotgun telah dibuka. Wede, prima game bisa berdiri dan Aran. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Tsunami Slam! Berhasil melukkan 1 hit dengan sosok seorang Wede. Nampaknya berhasil mendapatkan poin kill untuk sosok seorang Favian. Setidaknya at least pertukaran antar Romer dan juga EXP didapatkan oleh tim Liquid. Itu dia Tsunami Slam yang dimana itu bakal menjadi awalan yang begitu baik tadi. Luke memanfaatkan situasi tersebut untuk dapetin poin kill. Ya dengan flicker tadi ya, langsung ada thunderclap dia juga. Dan ini berarti rugi sangat untuk tim Liquid ID. Mereka hilang objektif, mereka harus kehilangan buff juga. Dan di bagian topnya seharusnya masih bisa menang ya buat Kyo-nya. Eman ini masih bisa adu head to head juga, tapi Eman punya Hunter Strike yang baru selesai. Tapi Aran akan coba dipaksa. Dan itu dia. Damage-nya terlalu besar dari Luke. Bahkan Aran juga cukup sulit untuk bisa menahannya. Melihat pergerakan di arah EXP lane kayaknya nggak akan cukup kondusif untuk di geng. Terlalu jauh untuk bisa mengejar ke arah Luke. Ada baiknya mereka coba untuk reset dan coba untuk dapetin Eman sih kalau dari tim Liquid. Berarti putar ya ke arah gold lane om. Iya, Putar. putar. Cuman ya
gimana ya, kita bisa bilang juga dari Bigetron mereka pasti ada persiapannya untuk melindungi Eman sejauh ini, tapi taman Eman juga sendirian dan dia bisa jaga dirinya. Bahkan berhasil mendapatkan keuntungan dari Widdy. Lihat di depan sana, Light, Light is coming, menunjukkan seorang Kyo. Shotgun telah dibuka, Flicker telah dikeluarkan, depankan hilang. Langsung dapetin double kill dan itu dia, Anvil. Datang dengan Fredrinnya, langsung berhasil mendapatkan point kill tambahan dan Luka kembali langsung ke bottom lane untuk bisa mengamankan posisi terhadap laning yang dimiliki. Chip masalah sih Om. Sangat masalah buat chipnya, nggak bisa dihandle sama sekali. Ditabrak. Oke, akan ditabrak. Meanwhile dari bottom lane, Luka Gak kuat, gak langsung kuat. ke takedown. Gak akan kuat tahan seperti bisa diberikan oleh seorang Fabian. Alice the Pigs. Terlalu sakit sih tadi. Tapi masih ketutup kayaknya. Shortcutnya masih belum ada sih setahu gua. Belum, Tapi belum. nampaknya membuat para pasukan dari tim Bigetron mereka kehilangan Luka. Tapi Moreno, surprise, udah ke arah belakang, Tsunami Slam. Oh, imitasi yang berhasil dilindungi oleh seorang Yaskiel. Udah ke arah belakang, Fabian, mampukah dia selamat dari kick yang dilakukan dari Bigetron? Dan tidak bisa terlalu Dicipit, dicipit. Anafel. Coba ditutup jalannya, menuju ke arah satu buat turret tambahan. Dan membuat para pasukan dari tim Liquid kali ini Kelamaan. setidaknya satu damage dari sosok seorang Anafel. Terkena shutdown. Meanwhile di belakang sana, Skypicernya mendapatkan 2 poin kill him. Dan Luke lihat Luke. Oke, Luke memberikan seorang kill kembali dan itu dia. Sedikit terlambat untuk melindingkan dari si King Eagle yang dimiliki. Oh my god, tim fight tanpa henti, bahkan atas, bawah semuanya maju. Dan ini poin kill banyak banget untuk Bigetron, 10 berbanding 3 Om. Ya mereka sangat menjalankan ya strategi mereka. Mereka akan main rusuh di awal, ada shortcut. Mereka punya damage yang cukup berkat si Luke-nya, bener. Luke. Dan ini berarti kayak mereka udah yang kita bilang tadi misalnya kurang di early-nya. Tertutup semuanya sekarang. Level mereka dapat item, mereka dapat. Dan ini tinggal bagaimana mereka mencegah agar si Fabian nggak bisa farming. Iya, Emang gak bisa dikasih farming space. sampai sekarang, lihat deh. Jangan boleh ada space lagi, itu sakit banget astaga. Oke, tapi lihat para pasukan dari tim Bigetron. Mereka masih sangat berani dan pede. Karena Eman juga nggak bisa di take down. Dia pakai Purify. Yap, ini udah lebih ke arah dipegang ya buat tim Liquid ID yang tidak bisa kemana-mana. Emannya terlepas. Emannya juga sudah punya item-item yang cukup penting. Skypier selesai, Hunter Strike tadi ada untuk first item dia. Dan lihat Luke-nya sudah mulai join team fight. Karena yang dibutuhkan dari Luke adalah bagaimana hantaman pertama dia. Langsung dibanting lagi. Oke, tapi nampaknya di depan sana lu bakal coba target utama berpasukan dari tim Wah, Bigetron. Netherrealm. Mereka berhasil memancing Netherrealm dan bahkan Moreno dengan ada sosok dari seorang Lucas yang diimitasi itu akan sangat cepat untuk bisa diambil kembali. Makanya hati-hati ya, karena cepet banget itu. Terus Thunderclap dari Luke nih, ini yang paling penting. Dia nggak boleh buka duluan juga. Karena ketika ditarget, jangan lupa ini masih damage loh. Iya. Darahnya tuh emang kelihatan ada 3 bar, tapi tipis sebenarnya. Betul. Oke. Tapi lihat di depan sana, itu. satu buat turret, tapi target utama mereka berikan sosok Eman yang Purify. Oh, dibalikin. Dibalikin oleh seorang Moreno. Shortcut. Di following yang tengah ada shortcut. Dan lihat para pasukan dari tim Bigetron. Moreno. Mereka berhasil Oh, mendapatkan Fabian dan bahkan 2 tim yang berbeda berhasil dilenyapkan. Tim Liquid. Mereka benar-benar porak-porak dari 2 tim fight yang berbeda. Bahkan Yeskiel gak bisa menyelamatkan dirinya. Oh my god. Kali ini mau gak mau dia harus gunain flicker daripada dia harus bertumbang di depan sana dan wipe out. Gak baik untuk tim Liquid. 7.000 gold Om Bigetron. Wah, jauh banget. Di menit 7 loh. Sangat leading ya, karena ada 2 penghancur luka sekarang. Valentina, satu Granger, yang kedua yang kita mention. Secara adu head to headnya ini bakal susah untuk Fabian kali ini. Dan bahkan sampai buff-nya pun diambil tadi. Iya, ini kayak mau dikumpulin juga kayak stick team fight agak susah. Susah. Tapi kalau mau dibawa split push, Gak bisa. Liquid ya 3-2 paling, mau gak mau 3-2 bareng sama Matilda gak ada opsi lagi. Mhm. Dan lebih seremnya ya karena chip kan ini. Bisa jadi dijebak tuh. Betul. Oke. Tapi lihat nampaknya di sana Fabian lagi-lagi merelakan ke arah buff yang dia miliki. Tertinggal level terlalu jauh kali ini para pasukan dari tim Bigetron. Tapi lihat, ada Anafel di depan sana. Dan untungnya nggak ada flicker untuk sosok Aran. Kalau ada Anafel bisa dipaksa Tsunami Slam sih. Buset, Moreno. Lumayan loh. Moreno Starlium ya. Wah, ini damage-nya bakal dahsyat banget sih. Karena ada, ya itu Unleash the Beast yang bisa diambil. Iya, dan ini goalnya sangat-sangat jauh sekali. Jauh Bahkan banget. BOD hampir dipegang juga buat Luke. Banyak hal yang sedang disetir oleh Bigetron, tinggal satu kata kunci untuk Bigetron. Disiplin. Disiplin. Jangan sampai ya, udah pegang momentum tiba-tiba Shutdown. ada lagi momen shutdown-nya, dibalikin lagi, itu bakal berat banget untuk Bigetron. Dan ya, mungkin lihat dari Liquid sendiri, tugas mereka sekarang defense dengan high ground defense yang nggak terlalu kuat. Ya mau gak mau ya, mereka harus main pick off sih. Kayak di depan ambil coba satu dengan Tsunami Slam. Meskipun memang bisa dibalikan seandainya Moreno punya Netherrealm.
At least mereka mencoba dulu. Lihat tuh, Q-nya sampai dia pakai sosok dari Maleficent untuk setidaknya menjaga jarak untuk dirinya sendiri. Supaya dia tidak terlalu gampang untuk bisa dimakan Om Wawan. Second item ya. Yang biasanya Hasbro Berserker dulu, tapi ini second item terpaksa ada Malefic Gun juga. Objektif langsung untuk Bigetron Esports, mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Jelas, karena mereka lagi pegang kontrol juga untuk map-nya. Kelihatan bagaimana positioning dari Light dekat dengan purple buff. Oke. Free sih, free. Nggak Free bisa. sih, nggak bakal bisa lah. Dan dia nunggu detiknya nih. Dia nunggu detiknya terlebih dahulu. 11 tuh. Iya, dan Papi Aran depan sana juga tetap Eman. Dan nampaknya nggak baik, dan itu dia. Lordnya langsung muncul Shit, Moreno. untuk ke 941. Ini enak banget sih, Moreno ngambil untuk buang 2 skill, terus dia revert lagi. Iya. Almost tertakedown, tapi lihat di sana Aran Monbel situationnya gagal. Oh, selamat, selamat. Flicker for defensif telah dikeluarkan oleh sosok seorang Aran. Meanwhile di arah bottom lane tadi Q-nya hampir tertakedown. Chip dari seorang Light benar-benar menyebalkan sekali dan Eman memberikan tembakan peringatan atas di game yang kedua ini. Ada purple chip ya. Oke. Tapi ada pasif juga dari Pestarat, gak gampang untuk menjebol. Ya, dan ini 941 karena sudah muncul arah lot di arah top lane. Para pasukan dari tim Liquid, mereka struggle dengan ada 11.000 gold difference. 11.000 lift. Bisa jauh banget sih. Ini jauh banget Di sih. menit belum 10 bahkan. Yes. Dan mereka nggak ada initiate power lagi ketika Aran nggak ada flicker. Ya, ini lebih terdominasi juga berkat kehadiran Chip gitu loh. Chipnya yang bawa masalah dari tadi. Oke. Shortcut, pressure early yang sangat jadi sekali. Dan mereka lihat di depan sana, Anafel membuka badan di arah PS Turret, tapi nampaknya tim Bigetron memaksa ke belakang. Anafel tertarik, damage-nya masih ada. Night Ray berpasukan dari tim Bigetron memaksa dengan Light di arah bottom lane. Anafel kali ini masih maju di depan sana. Mereka tidak kenal gentar, ada energy erosion. Tapi lihat terlalu sakit dia bisa dengan Fabian. Jangan sampai mereka miskalkulate, ingat disiplin adalah kunci untuk tim Bigetron membawa game ini ke game yang ketiga. 2 Pestarat hilang dan Tiga gak mau mundur hampir. sepertinya. Bigetron mereka masih mau coba tapi mereka juga harus sadar dengan kondisi HP mereka. Oh, mereka jangan lupakan kalau Anafel nggak ada, mereka nggak punya badan sih. Shortcut tenang. Oke, tapi lihat tampaknya para pasukan dari tim Bigetron standby on position, memasang Luka, mundur ke arah belakang Q menjadi pilihan utama dan ternyata Nether Realm. Gak sempat membuat Q bertahan dan bahkan ter-takedown. Anafel versus everybody di garis depan, membuat para pasukan dari tim Bigetron mendapatkan Minion. momentum dengan ada Suna Slim tidak akan ada gunanya. Karena Purify Saturday untuk seorang Eman dan looking for wipe out. Bigetron mengamuk kebakaran di game yang kedua, ditutup triple kill dan Bigetron memaksa ke game yang ketiga. Menyamakan kedudukan Bigetron. Tampil kali ini dengan sangat memukau Fredrin. Debut pick untuk mereka. Dan juga Masya yang muncul. Membuat strategi dari Bigetron terlihat berjalan dengan baik. Bahkan Liquid seakan kebingungan untuk menghadapi 5 robot yang sedang marah. 1 sama Israel. Lagi ya, kunci kemenangan yang lebih utama lagi. Kehadiran Granger yang tidak tergapai sama sekali. Di arah belakang Granger selalu memainkan Rhapsody dia. Dan kerja sama tim Bigetron. Gue lebih suka Light sih, Om. Light ini bener-bener dia momentumnya dapet, dia on the track. Karena sempat kita ngelihat dari sosok Light ini, dia ngebuka shortcutnya itu kan suka agak offside ya. Tapi untuk di game kali ini landai semua, Om. Mulus ya semuanya. Dan memang shortcut positioningnya yang sangat tepat juga. Ini semuanya kayak lagi sinkron untuk Bigetron. Mereka di early-nya pegang tadi ya berkat poking damage yang diberikan dari Chip. Terus juga sekalinya buka shortcut yang masuk semuanya dan langsung dibuka dengan Thunderclap. Langsung ditabrak dengan Frederick juga. Tapi awal mula pembukanya, itu yang tidak bisa kita pungkiri adalah Luke. Luke ini pembuka atas kemenangan dari tim Bigetron. Sebetulnya gini Ji, jujur ya untuk game ini jujur banyak banget Ji kalau lu ngomong pembuka. Moreno apa itu jadi Lukas mulu. Iya. Nah Anafel apa itu jadi Rayman di awal depan-depan. Jadi kayak semuanya bermain dengan sangat-sangat oke menurut gua di game kali ini. Sama seperti Liquid di game yang pertama. Kita nggak bisa bilang satu orang yang menonjol. Betul. Tapi benar-benar semuanya itu ya bersinergi dengan baik. Tapi yang kalau dari sudut pandang gua, Luke pembuka semuanya ketika rotasi